Cina adalah negara yang keras dalam menjatuhkan hukuman bagi para koruptor. Hal ini ditetapkan sejak rezim presiden pertama sekaligus pendiri Republik Rakyat Cina, yaitu Mao Zedong. Komitmen Cina dalam pemberantasan korupsi terus berlanjut hingga saat ini. Keseriusan memberantas korupsi selalu terbukti mulai dari rezim Liu Shaoqi hingga Presiden Hu Jintao dan terus mengalami peningkatan di era kepemimpinan Presiden Xi Jinping. 坚持不忘初心，继续前进，就要保持党的先进性和纯洁性，着力提高执政能力和领导水平，着力增强抵御风险和拒腐防变的能力，不断把党的建设新的伟大工程推向前进。 Dan untuk info selanjutnya tetap stay tune di channel kami, bukan asal bacot. Era keemasan Cina dalam memberantas korupsi adalah pada zaman Presiden Jiang Zemin karena mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Cina saat itu, Zhu Rongji. Ucapan Zhu Rongji yang fenomenal adalah beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satunya lagi untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi. Komitmen Xi Jinping dalam memerangi korupsi tidak kalah serius. Sejak pelantikannya pada tanggal 14 Maret 2013, dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi tanpa memandang bulu. Tidak peduli apakah dia seorang pejabat kecil atau petinggi negara, kader maupun pemimpin partai. Komitmen ini paling tidak terlihat melalui hukuman mati dan seumur hidup bagi dua pejabat Cina, yaitu Liu Zijun dan Zhou Yongkang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan Cina. Liu merupakan mantan menteri perkeretaapian Cina yang dihukum mati karena menerima suap semasa dia menjabat. Sedangkan Zhou adalah seorang mantan pejabat paling berpengaruh di Cina yang harus mendekam seumur hidup di penjara karena kasus korupsi terkait perebutan kekuasaan di Partai Komunis. Cina memang sangat berani dalam menjerat para koruptor tanpa pandang bulu, suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Bagi Cina, korupsi adalah musuh negara dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Secara hukum Indonesia dan Cina boleh dibilang sama. Kedua negara ini memiliki undang-undang untuk pemberantasan korupsi. Kalau Indonesia punya KPK, Cina memiliki Central Commission for Discipline and Inspection. Yang membedakan kedua negara ini adalah komitmen dan keseriusan pemerintahnya dalam memerangi korupsi. Cina tentunya lebih unggul karena berhasil menerapkan penegakan hukum. Sementara di Indonesia, hukuman mati bagi para koruptor masih sekedar wacana, walaupun sudah dianut sebagai hukum positif. Selain komitmen yang kuat dari pemimpin negara dan para penegak hukum, pemberantasan korupsi ala Cina mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Salah satu cara yang praktis adalah dengan mendidik anak-anak Indonesia untuk membenci koruptor melalui game online. Para pejabat yang korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu hitam, atau disiksa. Hal ini dilakukan Cina dan dianggap berhasil. Selain itu, nama dan wajah para pejabat yang korup dipajang dalam sebuah pameran untuk diperlihatkan kepada publik wajah dan integritas mereka. Dan untuk para pejabat di Cina, banyak sekali aturan yang diberlakukan, termasuk di dalamnya adalah pengawasan anggaran. Para pejabat ini juga dilarang dalam kehidupan yang mewah, hingga wajib mengunjungi penjara sebelum menunaikan tugas. Menjadi pejabat negara adalah pekerjaan yang mulia, memajukan negaranya dan mesejahterakan rakyatnya. Demikianlah sedikit ulasan kami tentang bagaimana Cina mengubah dirinya dari negara miskin di dunia hingga menjadi negara dengan perekonomian kuat di dunia. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan edukasi buat kita semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.